indah setiap lubangnya. Kini Pujakata kau buang, pori-poriku menjadi luka-luka penuh darah. Inilah keindahan. Oke guys, selamat malam guys. Kita hari ini banget baru selesai nonton film horor Indonesia. Jadi judulnya itu Puisi Cinta yang Membunuh. Jadi overall tuh gimana ceritanya tadi tentang apa sih? Puisi Cinta yang Membunuh. Itu kayak kakak adik yang kembar. Terus Kakak adiknya ya, itu tuh punya masa lalu yang kelam, rasa cinta yang kelam. Tapi mereka tuh berdua tuh suka puisi. Gimana ya ceritanya? kalau menurutku sih garis besarnya itu ada seorang mahasiswa namanya Ranum. Mahasiswi namanya Ranum, dan dia tuh kayak bermasalah gitu mentalnya, jadi nggak fokus untuk kuliahnya, dan dia sedang mencari kebenaran tentang bayangan-bayangan selalu ada di pikirannya, dan ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri, begitu singkatnya seperti itu. Nah, jadi filmnya tuh untuk first impressionnya sangat jelek ya guys, mencerminkan banget kalau kualitas filmnya tuh ya memang di bawah rata-rata. Jadi dengan dari paruh pertama sampai paruh terakhir tuh bosan, bingung, dan banyak hal-hal nggak jelas. Hal-hal teknis kecil pun juga miss guys. Jadi menurut gue first impressionnya kurang sih, udah dari awal tuh sebenarnya udah pesimis ya, karena memang dari trailernya, dari ceritanya, dari case-nya yang main itu tuh sebenarnya kurang menurut gue. Cuman ya udah deh, nggak apa-apa, coba dilihat, siapa tahu mengejutkan. Ternyata sesuai ekspektasi, ternyata di bawah rata-rata guys. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku sih awalnya emang membingungkan, tapi pas bagian akhirnya keren sih. Yang mobil berdarah. Oke, mungkin nanti Ya, dia keren. bahas nanti. Untuk aspek karakternya yang aku ingat bener-bener aku itu Ranum, itu karakter utamanya. Ranting yang itu saudara kembarnya, dan itu Ranting itu diperkenalkan di hampir akhir. Jadi kita dari awal tuh kayak ini apa sih ini setan atau apa sih, kita nggak tahu. Kita benar-benar nggak tahu karakternya Ranting itu seperti apa. Terus ada lagi Hayat. Nah, Hayat ini itu masih belum jelas, itu pacarnya kah, gebetannya kah, atau apanya, itu relasinya tuh nggak benar-benar nggak dijelasin, nggak benar-benar dari apa sih, nggak Dari awal nggak dijelasin. Terus ada psikolognya juga ngapain gitu di situ, kayak ya dia tuh kayaknya membantu si Ranum, cuman mediasi pendekatan sih masih kurang ya, kayak ya abstrak sih malah. Terus ada lagi satu lagi yang nggak tahu namanya, Laksmi atau siapa, dia juga dia tuh siapa gitu. Tapi menurut Menurutku sih kayak Simbanya enggak sih kalau aku. siapa? Karena dia bilang dia nggak bisa punya anak. Kalau dia bilang dia simbanya, pasti rasanya banyak. Dia siapa berarti? Kayak tantenya gitu nggak sih waktu ulang tahun yang masih lingkungan 5 tahun. Ya mungkin tentunya karena memang nggak tahu, karena memang nggak dijelasin secara eksplisit, secara jelas gitu, nggak dijelasin guys. Jadi kayak ya udah sih ada karakter aja gitu, karakternya tuh kayak abstrak, terus porsinya juga nggak terlalu di latar belakangnya dijelasinnya tuh agak kurang. Jadi kita cuma nebak-nebak doang. Sekte tadi, terus ngapain sekte tadi? Yang Itu ngapain? di truk itu apa? Yang di pickup itu apa maksudnya? Sekte nggak jelas, nggak guna. Itu ngapain gitu ada sekte itu, dan tujuannya tuh nggak jelas. Tiba-tiba nyulik, ada ular, nari, Terus muncul tiba-tiba, terus kasih darah lagi. nggak guna, bener-bener nggak jelas filmnya. Itu dari aspek karakter kurang banget ya. Mungkin yang Ranum paling yang perlu apa ya, kayak dia diapresiasi dikit aja ya, karena dia emang karakter utama. Dia emosional, dapet emosionalnya, nangisnya. Nah, tetap aja nggak bisa membantu guys. Itu editannya juga kayak ya ampun, itu besok loh. Alurnya tuh maju mundur. Jadi kan bikin bingung sih. Enggak cocok. Gimana karakternya? Kalau tadi yang gimana Kalau sih? yang Ranum sih dia mendalami banget nggak sih perannya. Karena nangisnya tuh kayak beneran gitu, beneran kayak beneran nangis. Terus kalau yang si adiknya Ranting ya, itu kayak aneh gitu loh perannya.
Iya sih. dia awal terus dia waktu sama Hayat ya dia tuh marah tapi tiba-tiba tuh dia langsung kayak tenang. Nah, ini membingungkan guys. Iya, jadi kayak bingung, perannya dia tuh membingungkan. Nah, terus dari aspek ini nih, teknis itu dari ya filmnya tuh apa sih, maksudnya di luar cerita. Misal kayak ada beberapa tadi musiknya terlalu gede, akhirnya apa? Suaranya kecil. Kita nggak kedengeran dia tuh ngomong apa. Dan itu kayaknya penting kita ngomong sesuatu tadi. Itu nggak kedengeran sama kita. Jadi kita nggak apa sih ngomong apa sih? Ngomong apa sih kayak nggak jelas banget. Nggak guna, ngapain gitu maksudnya segitunya gitu maksudnya kayak aneh gitu. Terus ada lagi yang kocak tuh yang tadi yang kepala dipenggal. Tadi kalau kamu itu tuh nggak ada pucatnya, nggak ada. Ya bener-bener kayak kepala yang dimasukin di roti. Iya nggak? Bener itu tuh harusnya tuh kayak dibikin pucat lah, dibikin apa, dibikin seolah-olah tuh Dia udah mati. udah nggak ada badannya dan Terus kelihatan banget. kebakaran tuh kayak nggak jelas banget. Gak sih bisa tiba-tiba langsung kebakaran. Nah, apa sih itu sekte dari awal tuh dan ya kita mungkin ngirain sekte, cuma sektenya tuh nggak dijelasin itu sekte apa, ini kenapa bisa kayak gitu gitu. Ya kan bisa dibilang dia tuh keluarga iblis. Nah, itu dia nggak dijelasin gitu maksudnya antara sekte dengan keluarga iblis bener-bener nggak dijelasin sampai akhir. Terus dari aspek kalau sebenarnya terlalu gede, kalau dari kamera sih tuh kayak kurang banget, kayak nggak smooth, terus apa ya, kayak kurang kualitas sinetron, bukan bener-bener kualitas film bioskop yang beneran gitu. Bahkan kayak ya ampun itu beneran nggak sih film gitu, ternyata ya kayak gitu apa adanya syuting jadi asal jadi aja, asal tayang aja. Jadi film yang asal jadi sih sebenarnya kalau misal dari teknisnya masih kurang sempurna sih. Agak ya ampun, aku sampai nonton itu kayak ya ampun ini kan habis selesainya ini gimana sih ceritanya. Bahkan nggak ada teriakan sama sekali, ini film horor nggak ada teriakan, kayak cuma bayangan tangan apa sih gitu, bayangan tangan doang gitu. Maksudnya aspek horornya bayangan tangan, terus ngapain kalau bayangan tangan gitu, Kurang serem sih. kurang serem gitu. Terus kalau misal dibandingin sama KKN nih gimana nih menurut kamu? Tetap pada KKN. Mending KKN, bukan lingkaran KKN, sering mending KKN. Mending KKN, maaf. Mending KKN. Mending KKN itu kan ya karena ya kalau KKN tuh dari soundnya, dari ininya agak lebih niat dikit, walaupun dari aspek filmnya sih KKN masih ya di bawah juga, cuman better sama yang ini. Kita tuh karakternya tuh nggak ada yang kayak ya ampun ini tuh kok nggak kuat sih, kita tuh nggak bisa menangkap latar belakang kenapa keluarganya cerai itu nggak ada, kita nggak dijelasin, tiba-tiba cerai aja, tiba-tiba diambil aja ranting sama bapaknya, tiba-tiba kok bisa gitu. Terus dari awal kan dia kan latar belakangnya si Ranu kan jadi busana ya, nah terus dia kayak itu cuma di awal doang dia tuh sekolah dan bersekolah tuh kayak pas di awal ngerjain kayak gitu jadi mahasiswa dikit banget gitu. Terus ya selain itu ngapain dia nggak guna, kayak mondar mandir kayak, ya bener itu filmnya tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya, kita tuh nggak bisa mikir loh, Belum bisa membaca filmnya. Bahkan setelah apa ya meskipun ada naratornya si Laksmi kan, dia kayak narator ya, kayak ngejelasin nggak ternyata punya saudara kembar, itu pun nggak terlalu membantu sih untuk kebingungan kita dalam menonton film ini guys. Jadi kalau dari aku juga menurutku nggak bagus KKN sih, tapi nggak bagus banget, cuman better lah karena KKN lebih niat walaupun ya ada aspek yang kurang, karena KKN lebih niat dikit untuk Jadi lebih rekomendasi KKN ya. ini bener-bener film pertama yang di tahun 2023 dan nggak worth it guys. Cuma kodrat yang kualitasnya tuh niat ya kayaknya. Niat banget kalau berat. Filmnya tuh niat, film bioskop tuh niat. Ini tuh nggak niat sampai ya ampun, yang Andy tuh kayak gimana sih kok dia tuh nggak ngedengerin antara backsound sama aktornya yang ngomong tuh kok malah gedean backsoundnya. Yang kelihatan banget tuh kalau kita tuh aktor yang anak kecil itu loh, yang dia lari peta umpet itu nggak kedengaran sama sekali. Nah itu nggak kedengeran samsek guys, padahal itu bisa jadi kata kunci loh. Itu tuh karena tadinya tuh bayangan dari masa lalu. Terus di aspek endingnya aku agak bingung ya tadinya darah. Mungkin menurut kamu endingnya gimana? Endingnya juga membingungkan sih. Terakhirnya kan dia menjelaskan tentang si anjing, kayak masa lalunya ranting. Tapi tuh kalau situ tuh dia itu dari awal atau di tengah-tengah gitu loh, kita paham ceritanya. Atau nggak dikasih clue lah di tengah-tengah, dia tuh nggak kasih apa-apa. Jadi tetap tanda dari awal sampai akhir membingungkan. Nah
mungkin kesalahan besarnya tuh pas yang di ranting ternyata aku tuh menyimpan pertanyaan besar, itu ranting tuh hantu atau masih hidup atau siapa gitu, kok nggak dijelasin. Tuh kan dia terakhir bunuh diri. Nah dilihatnya pas terakhir. Iya. Ya, kenapa di terakhir kita tuh di tengah-tengah tuh kayak itu apa sih, jadi kayak kita tuh menduga-duga hal yang nggak jelas sebenarnya. Kenapa harus di akhir banget, dan kayak itu nggak kayak ya kita udah menduga lah ini hantu, pasti hantu lah tangannya gini. Tapi yang paling menyenangkan itu waktu di mobil yang tiba-tiba dipecahin kacanya. Itu maksudnya apa? Yang ada darah. Belum. Itu paling sampai akhir pun aku masih belum itu artinya. Nggak jelas sumpah. Itu bisa jadi yang sekte tadi, bisa jadi yang sekte yang ada apa? Ularnya itu. Iya ada ularnya, bisa jadi, cuman nggak dijelasin. Maksudnya itu maksudnya apa? Tiba-tiba mecah kaca pasti darah. Nah terus kamu juga tadi yang polisi tadi ada perkembangan terkait kasus yang apa sih? Tentang Ranum. Itu pun ya apa sih maksudnya, kayak yang psikologi kan dikasih di telepon, ini ada perkembangan kasusnya Ranum gini-gini, bunuh-bunuh dan lain, ada perkembangan. Cuman kan ya gimana, tetap nggak ketangkep itu yang sekte tadi. Iya tetap masih teka-teki. Terus sekte yang tadi itu ada hubungan juga sama yang pertama, sekte pertama yang Halloween tadi tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih, kok nggak dijelasin gitu, kok dia pakai boneka kayak apa sih, garing banget, nggak annoying, ganggu gitu. Terus waktu dia bakar pesta itu kayak nggak dijelasin kenapa dia alasannya kenapa bakar pesta. Nah Kenapa? Nah itu juga alasannya tuh kurang jelas, jadi asal jadi aja asal bakar aja. Asal bakar aja udah jadi film, udah nggak usah diedit, nggak usah dikasih latar belakang biar penontonnya bingung. Jadi itu filmnya tuh jadi buat penontonnya bingung, jadi bukan buat penontonnya takut nonton kesini, tapi membuat penontonnya bingung. Terus ada yang kembar, maksudnya kayak dari awal tuh kita tuh mikirnya tuh ya ini pasti kalau nggak kembar pasti punya kepribadian lain. Terus kayak kenapa sih harus di akhir gitu kita dikasih tahu, jadi kayak ya itu mungkin agak plot twistnya receh banget guys, karena kenapa harus di akhir banget gitu. Jadi kitanya kayak dari awal dibikin bingung banget, akhirnya dijelasin dan ngapain sih gitu ya nggak sih, kamu kayak gitu nggak sih? Iya benar. Bingung. Aku kira awal tuh dia punya badan ganda. Nah aku juga mikir udah ganda, karena ada yang baik ada yang jahat. Ternyata kembarannya. Terus tadi yang pas di scene Hayat nulis, scene terakhirnya itu aku bingung kenapa Hayat disuruh nulis. Nah Hayat disuruh nulis, ini gara-gara disuruh buktiin omongannya Hayat nggak sih? Yang dia bilang si Ranum bilang kalau dia tuh pengen Hayat tuh nulis pakai bapaknya ayahnya. Nah iya kayak itu. Gara-gara kebukti makanya si Ranting jadi baik. Nah ya mungkin nah mungkin nggak sih? Nah itu kayak gitu, cuman aku nggak bisa nangkep tadi tuh kayak ini tuh ngapain sih, aku nggak bisa nangkep itu maksudnya apa, karena ya aku nggak bisa nangkep, bener-bener nggak bisa nangkep itu nulis atau nggak nulis itu maksudnya apa, masih nggak bisa nangkep, kayak ya udah baru tahu sekarang gitu. Maksudnya ternyata kayak gitu untuk membuktikan. Tadi juga ditandai dengan clue kayak di laptop lah, di kue tadi kan jangan percaya sama omongan laki-laki, mati. Nah mungkin itu terus si Ranum bisa buktiin tuh ya kalau si Andi itu tuh membuktikan. Nah mungkin gara-gara itu, nah mungkin endingnya kayak gitu sih guys. Kita ngomongin jelek-jeleknya terus sih guys. Mungkin yang disuka lah, dan kalau dari aku sih yang suka kayak di awal tadi tuh ada karakter dimana ada cowok tadi yang mau menggoda si Ranum. Nah dia tuh aku kira tuh dia karakter utama guys, aku kira temannya atau karakter pendukung lah, jadi terus dibunuh di situ juga. Jadi dia cuma bebas sendiri, kayak wah keren nih filmnya bisa membunuh karakternya begitu cepat. Nah jadi kita penasaran nih karakter kedepannya tuh bakal dibangun seperti apa. Soalnya karakter yang lumayan kuat dari awal udah dibunuh, dua ya, jadi dibunuh satu cewek satu cowok. Nah terus yang guru jadi juga itu karakter kuat, karena itu guru dosennya dia yang paling dekat sama dia ketika di kampus, dan dia juga dibunuh yang kayak hampir kayak di awal. Nah itu yang aku apresiasi sih, karena berani mengambil resiko untuk membunuh karakter penting di awal. Cuman yang diharapkan kan yang gimana sih caranya film untuk tetap lanjut, tetap keren, dipahami nggak sih film itu tetap harus ya udah dipangkas tuh karakter dimatiin semua kan. Yang penting terus tinggal si Hayat, tinggal karakter tinggal lima orang itu karakternya. Ya ampun, terus psikolognya tuh berhasil nyembuhin nggak sih? Terus gunanya terus psikolog tuh apa psikolognya? Ya itu nggak nyembuhin gitu. Dia malah sendiri, dia juga malah punya trauma sendiri. Dia malah trauma sendiri. Psikolog yang mau bantu Ranum malah dia punya trauma sendiri. Gila, parah. Mungkin langsung ke kesimpulan sama scoring aja deh. Mungkin dari kamu dulu. Kesimpulan gue tuh tetap sama.
dia yang membingungkan. Atau kesimpulan cerita nih? Enggak, kesimpulan review aja. Review ya, tetap membingungkan. Dari awal emang sudah membingungkan. Si cowok yang berperan kayak itu kan namanya Morgan tuh aslinya. Itu tuh aslinya tuh dia tuh siapa? Mantannya atau guru masaknya? Nah ya itu makanya karena aku dibunuh kan dia, kita nggak tahu apa Tapi dia tuh bilang, aku dulu pernah kayak di dekatmu. nggak kayaknya sih. Itu tuh kayak dia tuh masa lalu atau apa, terus dia berani itu langsung datang ke rumah cewek. Nah ya itu dia awal. Wah, Jadi mungkin berapa itu itu siapa? scoringnya dari 1 sampai 10? 5. Kemarin berapa sih ini? Aku 6. Nah 5. 7 aku dulu. Kalau scoring dari aku 3/10. Alasannya Ini soalnya bukan film bioskop, ini film FTV yang dengan gimmick tayang di bioskop. Itu soalnya tayang di TV, jadi nggak belum cocok sih untuk masuk untuk bioskop karena emang nggak niat dari segi teknis pun itu nggak dipersiapkan secara matang, so dari ya editannya lah, dari skripnya lah, dari apa ya suasana apa setting ceritanya di tadi yang di apa sih yang di sawah tadi kayak apa sih kebun jagung. kebun jagung kayak gitu, apa kebun jagung yang kayak kering gitu kayak kenapa sih, kenapa nggak di ladang gadung atau gimana yang lebih estetik gitu. Itu nggak niat, di filmnya nggak niat, makanya cuma 3 nggak niat, terus endingnya juga nggak jelas, kita nggak dijelasin, kita dibikin bingung, bikin bingung oleh ceritanya yang keren, ceritanya yang kompleks, jadi bikin bingung karena ceritanya nggak jelas, murni nggak jelas, filmnya membingungkan banget, dan ini nggak worth it buat dilihat guys. Jadi pikir 2 kali kalau mau lihat puisi cinta yang membunuh, soalnya ini bakal membunuh pikiranmu ketika duduk di dalam bioskop. Benar-benar kamu akan dibunuh dengan kebingungan di dalam film yang puitis banget, yang kayak banyak majas-majas hiperbola yang ini benar-benar sangat mengecewakan guys. To be honest, sangat mengecewakan filmnya. Oke, kesimpulannya film ini tidak rekomendasi dilihat di tahun 2023. Ya itu aja mungkin review hari ini. Mohon maaf guys kalau ada kurangnya, kayaknya banyak kurangnya deh. Jadi berlebihan. Mungkin itu aja guys review hari ini. Ini pendapat kita sendiri ya. Pendapat sendiri guys. Setelah kita selesai banget gitu nonton langsung review, dadakan banget, langsung diungkapin sekarang, nggak pakai mikir, langsung apa sih, spontanitas ya, review spontanitas langsung guys, tanpa kita melihat review youtuber yang lain, tanpa kita melihat unsur-unsur yang lain. Itu aja mungkin cukup, sekian dari saya, sekian.